Selamat malam, kembali lagi dengan gue, Yadi Story, di acara Cermat, cerita malam Jumat. Mungkin ini yang salah satu spesialnya ini dia itu DM gue lewat Instagram. Nah, dia ingin menceritakan tentang pengalamannya di gunung. Nah, di gunung mana? Kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita. Namanya dengan Saya Mira, salam kenal. Nah, kamera ini sempat DM gue ke Instagram. Nah, itu kakak tahu? Tanya itu dari YouTube sih, karena kan agak iseng-iseng gitu ya buka YouTube terus ketemu salah satu video gitu. Wah, kalau cerita boleh nih, kayak karena punya something yang nggak biasa gitu. Pas di gunung, wah pas nih gitu. Maka Momentumnya pas ya guys. Nah, boleh tahu nih tentang pengalaman itu di gunung mana sih kak? Kalau tidak salah waktu itu di Merbabu. Merbabu ya. Oh, vianya kalau boleh tahu? Via Swanting. Via Suwanti. Iya. Gimana ceritanya nih tentang pengalaman naik gunungnya? Oke, jadi waktu itu kita memang ke Swanting, Merbabu via Swanting. Dan memang kita pas di pos 3 tempat ngecamp itu memang kita kena badai. Jadi kita ada dua pilihan, maksain naik atau turun gitu, karena ada kondisi teman kita takut gimana kita mutusin turun. Hari-hari memang hari kondisi hujan gitu sih kita turun, dan kejadiannya tuh pas kita turun. Nah, pas turun itu di kira-kira jam berapa kak? Kita dari setelah kita kemas barang tenda segala macam packing selesai itu jam 12 siang. Siang. Nah, sampai di pos-pos berikutnya tuh Yang paling ini banget itu di Lembah Madin ya kalau tidak salah, itu pas maghrib. Itu udah mulai nggak wajar sih di situ. Biasanya kita naik itu cuma dari Lembah Madin ke yang pas kita naik ya itu butuh waktu cuma sekitar ya berapa jam lah, itu sampai dari jam 12 siang sampai maghrib itu baru sampai Lembah Madin. Itu kayak udah mulai kita nggak wajar, cuma kayak ya udahlah, mungkin karena kita pelan-pelan jalannya, mungkin masih positif tuh di situ tuh. akhirnya memutuskan untuk jalan lagi. Jalan lagi karena kita memang tujuannya dari awal ngejar waktu sih. Kayak gitu. Jadi maghrib itu selintas maghrib tetap jalan aja ya kak? Kita berhenti sejenak buat selesai maghrib dulu. Nah terus abis itu kan, nah kita jalan. Setelah maghrib itu teman kita cewek, teman saya Wulan namanya, dia kakinya terkilir. Nah awalnya dia nggak ngasih tahu kita dia terkilir, tapi lama kelamaan kan dipaksain jalan, akhirnya dia nggak bisa nutupin. Akhirnya baru itu dia terkilir. Akhirnya kita backup jalan lebih pelan lagi kayak gitu sih. Nah selanjutnya itu gimana? Nah selanjutnya kan itu udah selesai, habis maghrib kan udah gelap banget ya jalan ya. Nah kita mutusin jalan pelan-pelan dengan rombongan tetap rapat, barisannya nggak ada yang memastiin, nggak ada yang tertinggal. Nah kita itu anehnya udah mulai nggak wajarnya itu kita jalan 3 kali tapi kok masih di situ-situ aja gitu. Nah buat make sure itu kita memang di situ aja, si leader kita ini kayak ngasih tanda gitu loh di pohon-pohon, biar kalau seandainya ketemu situ lagi kita udah sampai di situ tuh, kita udah pernah di situ gitu. Dan benar karena kita udah capek itu kan, pas dari kita masuk itu sekitar jam 9 tau. Jam 9 malam, nggak ngerti lagi itu gimana ceritanya. Dan kita udah capek banget, udah kayak tau nggak sih, jalan dari jam 12 siang sampai jam 9 malam tuh kayak nggak nyampe. Sadar posisi? Sadar. Tersasar? Iya, karena itu udah sangat-sangat nggak wajar, kayaknya kita disasarin deh gitu. Setelah kejadian kesasar nih gimana nih? Setelah kita menyadari kalau kita itu kesasar gitu, cuma tuh anehnya kalau kita kesasar itu tuh trek tuh bagus-bagus banget ya, logikanya gini deh ya. Kalau memang kita kesasar itu trek itu bener-bener kayak jalannya tuh jelek atau banyak kayak seperti gimana sih kalau jalan trek yang nggak pernah dilalui sama orang. Nah kita walaupun kita dengan penerangan seadanya, itu tuh trek tuh seakan-akan ya trek yang dilaluin kita sehari-hari gitu sama pendaki lain gitu. Dan anehnya cuma kita doang pendaki malam itu yang turun, dan biasanya kan ya aneh banget nggak sih, kayak biasanya kan walaupun kita turun malam tapi kan banyak juga pendaki lain yang naik. Kita nggak ada ketemu sama satu orang pun selain tim kita nggak ketemu orang naik, kita juga nggak ketemu sama orang yang buru-buru. Biasanya kan orang-orang buru-buru turun gitu, nggak ada sama sekali. Dan akhirnya itu kita kayak kok aneh ya, kok nggak ada orang lewat
sama sekali gitu loh. Terus jalur juga kayaknya bener, nggak ada yang salah. Nah sampai endingnya kita sadar kayaknya kita kesasar, dan leader kita memutuskan ayo deh kalau memang kita kesasar ya udahlah. Akhirnya dia memutuskan buat ngasih tanda itu yang saya bilang tadi, dan bener aja kita balik ke situ lagi. Yang keberapa? Nggak tahu itu dan keberapa, karena kita udah capek banget capek, udah kayak udah nggak mikir, kayak cuma bisa tarik napas gitu. Ini kenapa, apa yang salah dari tim kita, apa yang salah dengan kita, kayak gitu. Itu kayak luar logika banget gitu lah. Masa kayak apa ya, masa iya gitu loh balik ke situ lagi gitu loh. Itu posisi mungkin saya pernah ngeliat jam, sempat ngeliat jam itu sekitar jam 1-an malam sampai 1:30 gitu deh. Nah, ada kejanggalan selain itu ada lagi? Ya kejanggalan lain karena leader kita memutuskan ya udah saya cari jalan dulu ke depan. Dia sampai 2 orang cowok, dia bilang kalian cewek kalian istirahat aja dulu, kita cari jalan gitu kan di depan sambil. Nah pas dia kembali itu dia bilang, saya lihat yang cuma, dia nggak cerita ke semua ya, cuma yang saya nomor 3 dari depan gitu kan. Tadi pas saya lanjut saya ketemu sama mata merah menyala. Kita masih saya pribadi masih positif thinking itu. Mungkin itu kan di hutan, mungkin binatang. Itu binatang yang nama di hutan, binatang liar ya pasti ada dong gitu kan. Logikanya saya masih positif thinking tuh, bodo amat deh gitu kan. Tapi mata itu kayak merah menyala gitu, kayak orang melotot gitu. Itu udah mulai ini ya teman. Saya gemeteran dong. Itu benar-benar kayak kalau seandainya binatang, saya sempat binatang kali, sampai kayak orang udah capek, udah tenaga udah habis terkuras banget jalan dari siang gitu kan, dengan kondisi hujan sampai nggak hujan lagi, sampai kayak udah capek banget. Udah mungkin itu binatang kali, ya udahlah hati-hati pelan-pelan aja cari aja jalan, ya udah jangan gini. Tapi itu tuh bener-benernya mata yang bukan sembarang mata, kayak merah menyala, kayak seakan-akan kayak mau nerekam gitu, nggak sengaja. Akhirnya saya balik badan, akhirnya saya muter, dia sama Sigit. Nah ada satu, dia berdua itu cowok, akhirnya dia putar balik ke kita lagi, nyamperin rombongan. Ya udah akhirnya pas saya lihat itu, saya buru-buru kayak nggak mau, takut nggak mau, biasa aja seolah-olah saya nggak ngeliat, tapi saya ngeliat gitu. Kayak awalnya saya kayak mungkin binatang kali, tapi kok matanya merah menyala, terus kayak orang marah gitu. Kayak langsung mikir mungkin ini kali ya sebabnya kita kesasar, mungkin ada hal-hal yang tidak sengaja kita ucap, tingkah laku atau apa, mungkin itu yang membuat ini gitu kan. Cuma ya udahlah, masih positive thinking, kita masih di hutan gitu kan. Akhirnya kita memutuskan lanjutin perjalanan lagi. Lanjut perjalanan sekitar ya 1 jam kemudian, mungkin jam 2:30 gitu ya, ada ini dong, dangdutan malam-malam jam 2:30. Nah masih positif thinking situ, berarti udah dekat pemukiman nih gitu kan. Tapi kalau mikir-mikir, kok subuh-subuh orang dangdutan, mungkin ada acara nih gitu kan, mungkin ada acara di permukiman itu. Kita positif thinking, saya kan dekatan sama teman saya gitu kan, dengar nggak ini? Enggak. Kok gitu? Ini bunyi ini, berarti kita dekat dong, udah dekat pemukiman warga nih pasti nih gitu kan. Enggak, nggak dengar apa-apa. Kayak masih positif thinking, mungkin dia capek gitu kan. Kayak kalau orang capek diajak ngomong gimana sih? Ya kan? Betul. Jadi saya masih positif thinking di situ. Ya udah bentar lagi nih gitu. Terus kita jalan gitu kan, kok nggak nyampe gitu kan. Setengah jam dari situ kita jalan, ada dengan orang azan. Udah subuh nih gitu kan. Udah kayak bentar lagi akan terang nih. Setidaknya kita mikir kayak penting kita mastiin kita track yang benar. Terus hari udah siang kayak gitu kan. Berharap banget ketemu sama warga sekitar kayak gitu kan, karena kita dari awal udah capek banget, bener-bener capek di situ. Gimana sih kalau jalan dari siang kayak gitu kan sampai malam, dan azan gitu kan. Tapi pas azan, kok ini tuh kalau waktu normal itu bukan waktunya orang azan gitu. Kira-kira ingat nggak tuh jam berapa? Mungkin sekitar jam 3-an lewat dikit. Itu pokoknya itu tuh bukan waktunya azan gitu. Saya ingat itu mungkin jam 3-an lewat sedikit deh kayak gitu. Saya sempat ngelihat itu kayak gimana sih, kayak sekilas gitu, kok
itu udahlah bodo amat, nanti pikir oh mungkin jamnya salah gitu kan. Tapi kok jalan-jalan belum nyampe kenapa kayak gitu sama teman-teman tuh. Iya, sampai teman-teman sampai kayak udah kita udah bodo amat, yang penting jalan ngejar waktu sampai udah kayak gitu. Dan sampai pada akhirnya itu kayak matahari itu benar-benar muncul ya, benar udah kayak siang kayak gitu. Terlihat, treknya terlihat. Benar-benar terlihat. Dan kan kita tadinya melihat trek itu dari penerangan seadanya gitu kan. Itu sampai kayak center tuh kita matiin sampai kita udah bisa melihat trek kita sendiri kayak gitu. Dan akhirnya sampai di apa namanya di tempat registrasi di base camp ya. Base camp. Itu jam 5:30 pagi. 5:30 pagi. Dan apa coba? Kita kan sebelum kita pas kita masih di puncak di atas yang kita beres-beres packing itu kan kita ketemu sama pendaki lain dong. Nah, saya tuh masih ingat dia di samping kita tendanya. Pas kita sampai di base camp itu, dia baru bangun tidur dong. Coba, berarti kan dia udah dari kapan tahu udah nyampe di base camp, padahal kita sama-sama turun. Kenapa? Coba. Dia sampai duluan dan dia menikmati tidur. Iya, dan dia nanya dong, lah kalian baru nyampe? Kita udah nyampe dari jam 9 malam tuh udah di base camp. Dan kita jam 9 malam itu mungkin masih di kayak puter-puter nggak jelas gitu. Dan dia udah sampai di base camp, posisi kita sama-sama turun. Coba, kalau nggak sesuatu terjadi gitu. Betul sih, betul. Pasti ada something ya. Dengan kondisi kita nggak ngecamp kayak orang-orang yang diriin tenda tuh enggak, kita nggak tidur itu paling 5 menit terus sadar jalan lagi gitu, nggak benar-benar berhenti itu enggak. Cukup menegangkan ya. Nggak tahu itu kenapa, dan itu kayak bikin shock banget. Sebenarnya sih pas waktu nyampe ke base camp kita kayak udah bodo amat, yang penting nyampe selamat, tim semua lengkap, udah alhamdulillah banget sih itu. Dan cerita-cerita itu udah di bis, kita kan emang karena kita nggak pengen berhenti. Pasti mungkin teman-teman nanya kenapa nggak ngecamp aja itu, tuh temennya ada yang sakit kok maksain banget gitu kan. Bukannya kita nggak aware, nggak peduli sama teman kita gitu kan, cuma karena kita ngejar waktu, ngejar bis, karena kita udah pesen tiket sebelumnya, tiket buat pulang, kita ngejarin itu. Bukannya kita egois ya gitu, dan kita juga nggak maksain buat dia jalan, tapi dia juga kita tuntun kayak gitu. Makasih ya Kak atas ceritanya, semoga Sama-sama. dapat berpengalaman. Jadi pembelajaran buat kalian yang naik gunung itu jangan sembarangan. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Nah, sebut Oh gitu, yang gimana? di story. Oke, gimana tuh? Jadi kakak bisa ke kamera, ke teman-teman, Oke. bilang salam misteri. Oke, ayo bareng ya. Iya. Oke, boleh. Oke, langsung aja salam misteri. Oh gitu.